Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidup. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan terkasih, baik yang ada dalam gedung kebaktian maupun di rumah, tema khotbah kita minggu ini, mengalami kebangkitan Kristus dengan menjadi berkat. Pada hari Minggu sesudah Paskah, hari ini dan di masa antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita belajar dari cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat yang pertama dengan subtema gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk saling melayani dengan beberapa pokok. Yang pertama, gereja pertama atau gereja mula-mula terlahirkan pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Sejak saat itu, gereja dihidupi, dinafasi, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak ada. Gereja yang sedemikian itu selalu dinamis, bertumbuh dan berkembang. Tidak ada kekuatan lain yang sanggup menghalangi penyebaran Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja yang bertekun dalam pengajaran Rasul, ada pada ayat 34. Firman Tuhan adalah kekuatan utama dalam kehidupan rohani jemaat pertama. Dan pada gilirannya, gereja-gereja modern saat ini, termasuk Peniel Oi Bobo, ketekunan dalam pengajaran firman Tuhan akan membuat orang percaya bertumbuh secara rohani
diperlengkapi untuk membangun hubungan dengan Allah dan sesama. Ketekunan dalam pengajaran akan menghasilkan kehidupan yang diubahkan sehingga berdampak positif bagi sesama. Orang tua berkewajiban memotivasi dan mendorong anak agar bertekun dalam firman, supaya mereka dibekali untuk menghadapi situasi dan kondisi dunia yang tidak ramah ini. Apalagi dengan berbagai fasilitas melalui handphone, segala macam ada di situ. Kalau tidak awasi secara ketat, maka hancurlah kehidupan putra-putri kita. Yang ketiga, gereja yang bertekun dalam persekutuan. Hendaknya persekutuan dipahami sebagai satu persahabatan, kemitraan, solidaritas demi penguatan persekutuan itu sendiri. Persekutuan gereja meliputi 3 dimensi, yaitu persekutuan orang-orang percaya dengan Allah, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan persekutuan dengan sesama manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, persekutuan orang percaya dengan Allah ditandai dengan doa, ibadah, memuji dan menyembah Allah, mendengarkan firman Allah, mentaati dan melakukan kehendak Allah, takut akan Tuhan dan bersandar kepadanya dalam ketekunan dan kesetiaan. Persekutuan dengan sesama orang percaya ditandai dengan sikap peduli, ditandai dengan sikap berbagi dan saling menopang dalam segala hal. Persekutuan dengan sesama manusia ditunjukkan dengan sikap solidaritas, persahabatan, kekeluargaan, dan persaudaraan sejati tanpa bias gender, ras, suku, agama, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Peniel kemarin. Jemaat Peniel telah melakukan hal yang sungguh luar biasa melalui pelayanan diakonia yang disponsori oleh tim diakonat Jemaat Peniel Oebobo. Satu hal yang sungguh luar biasa ialah tanda kasih kita, tanda cinta kita, tanda solidaritas kita dengan sesama yang terdampak. Banyak yang terdampak, tetapi ada yang lebih rusak rumahnya, kehilangan harta benda. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dalam persekutuan. Saling menopang, saling menolong, saling membantu, peduli terhadap sesama. Papa Mama kekasih Tuhan, perbedaan status sosial, ekonomi, asal usul, ras, suku, warna kulit dan sebagainya dapat menghambat kehidupan persekutuan.
status jabatan. Saya belum pernah dengar anggota DPR yang ada di Jemaat Peniel Oibobo menyampaikan solidaritasnya kepada jemaat secara langsung. Ini tantangan. Mari belajar pada persekutuan jemaat mula-mula saling menerima sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sehingga terbangun sebagai satu persekutuan yang kuat. Ketika relasi terbentuk, maka dengan sendirinya persekutuan itu menjadi kuat. Amin, Papa Mama. Puji Tuhan. Hindari sikap ego. Jauhkan sikap individualisme dan pementingan diri sendiri. Kemarin ketika kami pelayanan di lingkungan, salah satu lingkungan, terdaftar 35 yang terdampak. Tapi ada 2 kepala keluarga bilang, biar katong kena jusan apa-apa, kasih yang lebih rusak. Itu luar biasa. Itu patut dicontohi. Bina persekutuan dan persahabatan sejati di dalam Kristus. Papa Mama, saudara-saudara, umat Tuhan terkasih. Alangkah baiknya dan indahnya jika cara hidup jemaat pertama menjadi cara hidup jemaat kita. Jemaat pertama mampu melakukan itu berkat tuntunan dan bimbingan serta pimpinan Roh Kudus. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. Dapat melakukan hal yang sama jika kita dituntun, dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, bukankah persekutuan jemaat kita semakin baik dan indah apabila disertai dengan persatuan, saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, saling mengerti, saling membantu, sehati, sepikir, searah, setujuan? Semua yang baik dan indah ini dapat kita lakukan apabila ada kasih dan kerendahan hati serta mengutamakan kepentingan bersama. Selama masih ada kebencian, kesombongan, dan pementingan diri sendiri, persekutuan jemaat tidak akan sempurna. Kehidupan persekutuan yang harmonis dan penuh kasih dapat terwujud dan bertahan apabila kita dapat meneladani dan mempraktekkan cara hidup jemaat pertama yang rela berbagi dan berkorban. Kedua sikap terpuji ini adalah martabat tertinggi dari orang-orang percaya. Selamat berbagi dan berkorban. Tuhan memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, saya jemput berdiri untuk mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan persembahan syukur kita. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri. Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita angkat hati dan kita satu dalam doa. Mari berdoa.
Ya Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan anugerah Tuhan. Dan kami yakin bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang patut kami syukuri dan maknai. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami. Berikanlah kepada kami hati yang bijaksana untuk dapat memaknai hidup ini, sehingga dapat berguna bagi Tuhan, bagi sesama, dan demi kesejahteraan serta kebahagiaan hidup rumah tangga dan keluarga kami. Jadikanlah kami berkat bagi sesama dalam saling melayani, saling menguatkan dan mendoakan, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan alangkah baik dan indahnya cara hidup mereka ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus tetap dan selalu mengajar kami untuk meneladani dan mempraktekkan cara hidup jemaat pertama, agar kami saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling mengerti, saling membantu, serta sehati, sepikir, searah, setujuan demi kemuliaan Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, berkati kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah sepanjang minggu baru yang akan kami jalani dan maknai dengan berbagai tugas, tanggung jawab, fungsi dan peranan kami masing-masing. Berkati pergumulan kami, pribadi, rumah tangga dan keluarga. Berkati para janda, duda, anak yatim, piatu, orang-orang terlantar. Berkati jemaat Tuhan yang terdampak oleh badai seroja yang melanda kami. Kami percaya ya Bapa, ada begitu banyak cara Tuhan melalui orang-orang yang dikasihi Tuhan, melalui para pemimpin negeri kami, menolong, membantu sesama saudara kami, jemaat Peniel Oibobo dan dimanapun, untuk menyelesaikan kerusakan-kerusakan yang kami alami dalam rumah tangga dan keluarga kami, juga yang kami alami pemadaman listrik dan kabel telepon yang masih terulur di jalan-jalan yang belum terselesaikan. Tuhan, pakai anak-anak Tuhan secara luar biasa sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan berat ini tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sakit, yang susah, yang lemah, yang malas. Tuhan berkati mereka semua, terutama yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mama Marcelina Bani, Opa Bernardus Mbau, Oma Naema Mbau, Mama Rika Adumole, Bapak Silas Kalendonu, Ibu Sina Mohina, Oma Huan, Ibu Yohana Modok Adulenggu, Mama Orpa Kolawila, Mama Omingili, Bapak Ananias Ati, Bapak Gilbert Pasumain, Oma Selvina Barsasar, Ibu Agus Yarigadi, Ibu Sarlota Said Ban Unbekna, Ibu Ni Napu, Oma Maria Haninghoe, Opa Markus Tarapanjang, Oma Wilhelmina Mbau, Bapak Mesak Nite, Mama Enderina Amakoten, Bapak Musa Paangsir, Bapak Pendeta Melkianus Adang, Bapak Metusalak Sir, Oma Orpa Moneweo, Mama Agustina Ndelu Lasiko, Bapak Julius Nawa, Oma Ruth Derepunu, Bapak Simon Boak, Bapak Martin Taga, Bapak Sakarias Taga, Saudara Juven Laubila, Bapak Yakob Mbau, Opa Yosef Ren, Saudara Daniel Eo, Oma Maria Bella Octavianus, Bapak Martin Taga, Saudara Renal Mbuik, Bapak Alexander Maremis, Bapak Esau Bau, Bapak Gottlieb Amnifu,
dan sejumlah anak Tuhan lainnya yang sedang mengalami sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan kasih kekuatan iman agar mereka terus berharap, bertaut dan bersandar hanya pada Tuhan Yesus, sumber dan pemilik kehidupan, dokter dan tabib yang agung dan benar. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan sejumlah anak Tuhan yang menaikkan syukur pada Tuhan di hari ulang tahun mereka masing-masing di bulan April ini. Saudara Gilbert Sir, Yosua Sir, Saudara Eli Molina, Saudari Wilhelmina Tinadika, anak Sion Adi Molina, anak Asarela Rohi, Bapak Sem Saidban, Mama Marta Mulik, Leonard Mulik, Samarita Lasea, Yonatan Salu, Bapak Yusuf Maudeng, Bapak Matias Maudeng, Bapak Pendeta Yohanes Taruli, anak putra Ndoluma, dan sejumlah anak Tuhan lain yang bertemu dengan hari ulang tahun di tanggal dan bulan masing-masing. Tuhan berkati, kasih kekuatan, kesehatan dan umur panjang agar mereka selalu bersyukur pada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih, berkati mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun perkawinan. Berkati para orang tua kami, anak cucu kami, berkati para pemimpin negeri kami, mulai dari pusat sampai ke segala pelosok negeri ini, pimpinan sipil maupun TNI, Polri, para medis yang sungguh-sungguh mengabdi dan melayani dalam negeri kami tercinta ini. Tuhan berkati seluruh pelayanan dalam jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Mulai dari lingkup sinode klasis jemaat, mata jemaat, pos pelayanan lingkungan rayon, dan gugus-gugus pelayanan, para abdi Tuhan, para pelaku pelayanan, pendeta, penatua, diaken, dan semua unsur pelayanan yang ada dalam jemaat, terutama di jemaat Peniel Oebobo. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berkat dengan berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah sehingga kami tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Kami tetap sehat dan kuat untuk melayani Tuhan, melayani sesama kami demi kemuliaan Kristus Tuhan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kebaktian utama kedua, ketiga, dan keempat hari ini kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Para hamba Tuhan yang melayani, baik itu para pendeta maupun penatua, diaken, pengajar, dan semua unsur pelayanan yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan ini. Tuhan berkati agar kami saling melayani, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati kami. Hindarkan dari mara bahaya dan celaka. Jauhkan dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Biar kami tetap terpelihara dan hidup menjalani kehidupan bersama anggota keluarga kami masing-masing. Kami boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan, menjadi berkat bagi seisi rumah kami, bagi lingkungan dan pekerjaan di mana kami hidup dan berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sumber pertolongan kami, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan warta jemaat hari ini. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera kepada warga jemaat yang hadir pada kebaktian hari ini. Kepada jemaat tamu atau yang baru pertama kali berbakti bersama jemaat Peniel Oebobo, kami mengucapkan selamat datang ke dalam persekutuan bersama jemaat Peniel Oebobo. Yang kedua, pelayanan kebaktian pada kebaktian jam 6 pagi, Ibu Pendeta Oktovina Taruli Raja STH. Yang ketiga,
Majelis Jemaat yang mendampingi pendeta pada kebaktian hari ini, Majelis Jemaat Lingkungan 4. Berita duka. Telah meninggal dunia Mama Adolfina Mesak Tali di Lingkungan 7 pada Jumat 16 April 2021. Berita pemakaman menyusul. Tuhan Yesus sumber penghiburan senantiasa menghibur dan menguatkan iman keluarga yang berduka. Yang berikut UPP Lansia. Ibadah gabungan lansia dan pemeriksaan kesehatan gratis akan dilaksanakan pada Rabu 21 April 2021 jam 9 WITA di Gedung Kebaktian Jemaat Peniel Obobo. Mohon peran aktif anggota UPP Lansia lingkungan 1-16 untuk menghadirkan anggota lansia dari masing-masing lingkungan dalam kegiatan dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Yang berikut UPP Pendidikan Katekisasi disampaikan kepada Katekomen Umum bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada Minggu 18 April 2021 jam 11 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Peniel Obobo. Yang berikut jumlah kehadiran dalam kebaktian hari ini sebagai berikut: jam 6 pagi Majelis Jemaat laki-laki 3 orang, perempuan 11 orang. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 190 orang, perempuan 309 orang. Jumlah seluruh yang hadir 515 orang. Yang terakhir, Majelis Jemaat Harian menyampaikan terima kasih kepada Mama Pendeta yang sudah memimpin kebaktian pagi ini, kepada teman-teman presbiter lingkungan 4 yang sudah mendampingi Mama Pendeta, juga teman-teman tim multimedia yang sudah menyiarkan secara offline kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Salam. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian utama pertama pada pagi ini dengan melakukan nyanyian yang ada. Saya jemput kita berdiri. Saudara-saudariku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku dari sekarang sampai selama-lamanya.
Silakan duduk kembali sambil bersaat teduh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, pencipta pemelihara kehidupan kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh hadir dalam kebaktian utama pertama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai berbakti dan hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berjalan pulang, baik berkendaraan maupun berjalan kaki, Allah tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, berkati Mama Pendeta dan keluarga, bahkan keempat hamba Tuhan dalam jemaat kami, dalam setiap pelayanan. Ini doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Salam.